Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita mengenai rangkaian kontrol motor DC. Pembahasan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana rangkaian kontrol motor DC on off tapi ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan rangkaian kontrol motor DC dua arah putaran menggunakan sistem interlock. Nah, jadi di sini kita akan membuat bagaimana motor DC itu bisa berputar searah jarum jam ataupun berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana motor DC itu bisa berputar dua arah ya. Jadi simple caranya dengan hanya membalik kutub sumbernya saja, maka motor DC itu bisa berputar berlawanan arah. Nah, kemudian kita akan membuat rangkaian kontrolnya menggunakan relay. Bagaimana, seperti apa rangkaiannya, silakan kalian perhatikan. Baik ya, jadi ini sudah selesai rangkaiannya. Kita bisa lihat di sini untuk tombol inputan ada 3, S1, S2, dan stop. Nah, kemudian untuk relaynya sendiri ada 3 ya. Pertama K1, relay K2, dan relay K3. Nah, ini rangkaiannya seperti ini untuk kontrol motor DC dua arah putaran. Coba kita simulasikan dulu. Ketika S1 kita tekan ya, S1 kita tekan sesaat ya. Kita bisa lihat di sini motor sekarang berputar ke kiri. Oke, kemudian kita tekan tombol stop, motor kembali mati, dan ketika kita tekan tombol S2, nah lihat, sekarang motor berputar ke kanan, ya, motor berputar ke kanan. Nah, sekarang oke, mari kita bahas bagaimana prinsip kerja rangkaian ya. Jadi, ketika S1 ditekan, maka koil K1 akan aktif dan merubah seluruh kontak yang ada pada relay K1. Kontak yang ada pada relay K1 yang ini, kemudian yang mana lagi? Kemudian yang ini dan ini, ada 3 ya. Nah, kontak K1NO di sini fungsinya untuk mengunci ya, ini kalian pasti sudah tahu. Nah, kemudian kontak K1 yang mana lagi? Yang ini, NO. Nah, kontak K1NO di sini, di sini kita pasangkan itu kita pasangkan ke kutub positifnya motor ya. Ya, kita anggap ini positifnya motor ya. Kita pasangkan ke positifnya motor DC. Nah, kemudian kontak NOK1 yang satu lagi itu kita pasangkan ke
ke kutub motor DC yang negatif, kemudian baru yang, eee, terminal 4-nya baru nyambung ke 0 volt gitu. Nah, jadi di sini untuk di sini berbeda dengan yang, sebelumnya ya. Jadi di sini untuk menghubungkan motor DC menuju sumber, positif dan negatif itu kedua-dua terminalnya itu kita kasih relay gitu. Jadi di sini, eee, K1 ya, K1-nya yang di sini K1NO di sini terhubung ke terminal positifnya motor DC dan yang satunya lagi ke positif 24 volt. Nah, kemudian yang NOK satunya lagi itu terhubung ke terminal negatifnya dan, terminal terminal kontak K1 yang satu lagi baru ke 0 volt gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, untuk, agar motor ini tersambung oleh tegangan, baik itu terminal positif dan negatif itu kedua-duanya dipasang kontak NOK1. Nah, jadi sehingga ketika S1-nya kita tekan, kontak K1-nya aktif, ya kan, maka, kedua-dua kontak ini akan dari NO menjadi close ya, NO menjadi ini close, sehingga yang ini sehingga terminal terminal dari motor DC yang positif akan mendapatkan plus 24 volt dan terminal motor DC yang negatif akan mendapatkan 0 volt gitu. Oke, coba kita ulangi sekali lagi, kita tekan S1, hap, kita lepas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini K1-nya close, di sini close sehingga motor DC-nya berputar ke kiri dan ya, motor DC-nya berputar ke kiri gitu ya. Eee, Akibat dari terminal positif motor DC terhubung ke positif sumber dan terminal negatif motor DC terhubung ke 0 volt sumber. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana agar dia berputar, tadi ke kiri ya, sekarang ke kanan gitu, bagaimana caranya? Nah, di sini kita rekayasa bagaimana caranya jadi kembali lagi tadi ke, apa namanya, ke teori dasarnya ya, bagaimana motor DC itu bisa berputar berlawanan arah itu dengan membalik sumber. Nah, di sini kita rekayasa. Nah, di sini saya buat K2, kontak K2NO-nya ada 2 di sini. Nah, jadi yang terhubung ke saya besarkan aja lah. Ya, yang terhubung ke apa namanya nih, terminal ya, negatif ya, ini terminal negatif motor ini terhubung ke terminal positif, bukan, ke sumber positif. Lihat, sumber positif ketika K2-nya aktif itu akan terhubungnya ke terminal negatifnya motor. Berbeda dengan yang, K1 tadi. Nah, kemudian terminal positifnya motor itu terhubung ketika K2 yang ini aktif ya, close, akan terhubung ke 0 volt. Nah, jadi terbalik dia. Ketika K2 yang aktif, motor, terminal positif malah terhubung ke 0 dan terminal negatif motor DC akan terhubung ke positif, sehingga dia akan berbalik arah. Nah, jadi seperti itu aja caranya agar dia, berputar berlawanan arah. Oke, coba kita tes. Saya tekan, kemudian saya lepas, dia mengunci, nah, K2 aktif, ya kan, seluruh kontak K2, akan berubah dari kondisi normalnya, yang ini jadi close, ini jadi close, ini jadi close. Nah, jadi close-nya di sini, yang kedua kontak NO di sini, akan membuat motor DC ini jadi berubah, apa namanya, jadi bertukar sumbernya, yang terminal positif di sini, yang harusnya dia dapat positif, di sini gara-gara disambung ke K2, malah positif di sini malah nyambung ke 0. Yang terminal negatif ini malah nyambung ke positif, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bukan short circuit, tetapi yang terjadi malah motor DC-nya akan berputar
berlawanan arah dari yang tadi, gitu. Dalam hal ini kalau kita lihat di sini dia berputar ke arah kanan. Ya, jadi seperti itu teorinya ya, untuk, kontrol motor DC 2 arah putaran. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah safety? Apakah ini sudah final rangkaian ini? Nah, jawabannya adalah belum ya. Jadi ini belum selesai sebetulnya. Kenapa belum selesai? Karena di sini masih belum dilengkapi dengan interlock, rangkaian interlock. Oke, oh ya tadi saya belum jelaskan yang ketika di stop ya. Nah, ketika di stop ini, stop tadi ditekan, maka koil K3 aktif dan kontak yang ada di K3 akan berubah dari kondisi normal sehingga NC di sini akan menjadi open. Nah, ketika open putuslah K1. Begitu juga ketika S2 yang ditekan, kita tekan stop. Nah, dia akan open, akan memutus K2. Jadi seperti itu untuk yang fungsi stopnya ya. Nah, kemudian ya saya lanjutkan lagi yang interlock. Nah, kenapa dibutuhkan rangkaian interlock? Sebelum saya jelaskan bagaimana pembuatan rangkaian interlock, saya jelaskan dulu trouble yang akan terjadi ketika belum dipasang interlock. Kita lihat di sini, S1 saya tekan, kemudian saya lepas, maka motor di sini, koil K1 aktif, dan membuat motor berputar ke kiri. Nah, kemudian ketika saya tekan S2, perhatikan. Nah, kalian bisa lihat di sini akan terjadi short circuit ya. Ya akan terjadi short circuit kalau relnya ya tahu sendirilah kalian kan macam mana bentuk short circuit itu kan. Ya. Tapi kalau 24 volt DC ya paling ya cuman belum berbahaya lah, masih percikan api aja. Tapi tetap aja akan merusak rangkaian ya. Bisa jadi kabelnya terbakar ya kan. Bisa atau bisa jadi nanti kena ke motor atau kena ke relay gitu ya. Nah, yang jelas ini masih belum selesai dan masih berbahaya ketika kita hanya menyelesaikan sampai di sini dan belum memberikan, fungsi interlocknya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, S1 kita tekan, S2 juga kita tekan. Nah, akan terjadi short circuit. Pertanyaannya di mana short circuit-nya? Nah, kan gitu. Di mana dia akan terjadi short circuit? Oke, coba kita perhatikan ya. Coba, kalian perhatikan saya jalankan dulu lah misalkan yang S1 misalkan, ketika koil K1 aktif dan motor berputar ke kiri. Nah, kalian lihat di sini kan, di sini ini jadi close, NOK satunya, yang ini pun yang menuju positif tadi ya, yang menuju ke negatif juga sedang close. Nah, lihat. Nah, kemudian ketika S2 kita tekan, apa yang terjadi? S2 ditekan, koil K2-nya pun aktif. Nah, ketika koil K2 aktif kan yang ini NO di sini akan jadi close, terhubung. Kalau ini sempat terhubung, kalian lihat, maka yang ini positif ini akan langsung terhubung ke negatif. Artinya akan terjadi short circuit atau bertemunya sumber positif dan negatif tanpa melalui beban. Jadi arus nggak akan ke motor lagi tuh, arus akan langsung aja ke 0 volt gitu. Karena, tidak ada beban kan gitu. Nah, dan ini malah bukan hanya yang ini yang ketemu, apa namanya, positif ini bertemu, negatif ini, bahkan dua-duanya dan negatif ketika NOK2 yang ini juga close, 0 volt ini akan menuju ke mana? Nah, juga akan menuju ke positif. Jadi 2 kali short ini. Ya kan, 2 kali short gitu. Dua-duanya di-short-kan oleh kontak K2 ini. Kontak K2NO ini. Nah, seandainya K2 ini pun kita buang misalkan, hanya K2 ini saja, itu pun masih bisa short. Apalagi kalau ini sudah kedua-duanya. Nah, kedua-duanya yang membuat short. Maka ini sangat fatal sekali. Nah, sekarang bagaimana
rangkaian interlock itu jadi kita sudah, menambahkan fungsi interlock pada rangkaian ini. Kalian bisa lihat di sini, barusan saya menambahkan kontak K2NC di jalur koil K1 dan saya juga menambahkan kontak K1NC di jalur koil K2. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi interlock. Oke, kita perhatikan bagaimana prinsip kerja interlock itu. Oke, ketika kita tekan S1, maka koil K1 akan aktif dan seluruh kontak K1 akan berubah dari posisi normalnya. Dan saya lepas S1 masih sama karena ada kontak K1NO yang berfungsi sebagai pengunci. Nah, kemudian yang disebut interlock itu adalah ketika koil K1 sedang aktif, ya, di sini motor sedang aktif juga dan sedang berputar ke arah kiri ya. Nah, kemudian ketika saya mau menekan S2 untuk mengaktifkan koil K2, bisa kalian lihat. Nah, di sini ketika saya tekan S2, koil K2-nya tidak bisa aktif. Lihat, ini S2-nya sudah teraktuasi tapi koil K2 tidak bisa aktif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jalur koil K2 itu tadi sudah kita pasang kontak NC K1 sehingga selama koil K1 ini aktif, maka selama itu pula kontak K1NC ini akan berubah dari kondisi normalnya yang NC menjadi open. Open itu artinya terputus. Nah, makanya ketika saya tekan S2, di sini arus nggak bisa masuk ke koil K2, sehingga koil K2 tidak bisa aktif. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian saya tekan stop untuk memutus koil K1. Begitu juga sebaliknya, ketika saya tekan S2, maka koil K2 akan aktif, seluruh kontak K2 akan berubah, dan motor berputar ke kanan. Nah, tapi ketika saya tekan S1, maka koil K1 tidak bisa aktif. Kenapa? Karena jalur koil K1 ini sudah diputus oleh kontak K2NC di sini, yang dimana kontak NC-nya sedang teraktuasi menjadi open, sehingga koil K1-nya terputus. Nah, itulah yang disebut dengan interlock. Jadi interlock itu adalah eh, apa ya kalau saya bilang itu saling memutus ya. Kontak yang dipasang untuk saling memutus agar tidak bisa kedua koil itu aktif bersamaan. Nah, sehingga dengan kita pasang interlock ini jadinya aman gitu kan. Kalau misalkan motor ini sedang berputar ke kanan atau ketika koil K2-nya sedang aktif, ketika kita mau menekan S1 misalkan untuk dia berputar ke kiri langsung tidak bisa. Nah, sehingga kalau dia nggak bisa aktif koil K1-nya ketika koil K2-nya lagi aktif maka aman kan? Tidak akan terjadi short circuit. Tidak akan terjadinya short circuit gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau mau gantian? Ya kita tekan stop dulu. Kita tekan stop dulu untuk mematikan koil K2-nya. Dan kalau mau mengaktifkan koil K1 agar motornya berputar ke kiri, baru bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang disebut itu yang disebut dengan interlock ya. Nah,
Jadi interlock ini artinya dia tidak akan bisa aktif bersama, intinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan dia diaktifkan kedua-duanya misalkan, S1 dan S2 kita tekan bersamaan. Nah, kalau ditekan bersamaan, jawabannya apa? Nah, jawabannya bukan dia nanti terputus kedua-duanya ataupun aktif kedua-duanya koilnya, tidak. Tetapi jawabannya adalah siapa yang lebih dulu teraktuasi koilnya, maka itulah yang aktif. Jadi, mau secepat apapun atau mau sesama apapun kita menekan S1 dan S2 ini, ya, mau seserentak apapun kita tekan S1 dan S2 ini, pasti akan ada yang lebih dulu teraktuasi. Jadi nggak bisa dia teraktuasi dua-duanya, itu nggak bisa, gitu. Ya itu berarti nanti ya tergantung dari kecepatan, siapa yang duluan menekan, atau kemudian selain kecepatan dari tombol ini pun juga bisa kecepatan, koil mana yang aktif gitu kan, ataupun dari kecepatan kontak mana yang lebih dulu teraktuasi sih sebetulnya yang paling penting, kontak mana dulu yang lebih dulu berubah. Misalkan ketika kita ketika kita menekan kedua-duanya secara serentak gitu ya, misalkan, tetap misalkan, K2 apa namanya, koil K2 duluan yang menang gitu kan. Kenapa? Karena kontak koil K2 dulu yang teraktuasi sehingga membuat K2 NC di sini putus. Nah, sehingga S1-nya jadi nggak bisa apa namanya, arus yang, menuju koil K1 tidak bisa masuk walaupun S1-nya ditekan gitu. Jadi intinya kalau dia ditekan kedua-duanya tetap pasti ada salah satu yang, teraktuasi terlebih dahulu gitu, atau, pasti ada salah satu kontak yang berubah. Mana yang lebih dulu memutus, berarti dia yang aktif gitu kan. Jadi dia tidak akan bisa aktif kedua-duanya. Nah, jadi ini aman, ya, jadi ini aman kalau misalkan kita menggunakan fungsi interlock atau rangkaian interlock di sini. Dan ini mirip sebenarnya dengan kalau kalian pernah dengar misalkan rangkaian cerdas cermat gitu ya. Nah, rangkaian kalau cerdas cermat itu kan biasanya 3 ya, biasanya 3 tombol gitu kan. Nah, itu sama, dia menggunakan fungsi interlock. Jadi siap ketika peserta itu, misalkan siapa yang menekan duluan, artinya, misalkan tombol 1 yang menekan duluan, artinya tombol 2 dan 3 itu dia tidak akan bisa mengaktifkan. Misalkan kalau cerdas cermat itu kan output-nya apa, lampu ya, lampu dan buzzer misalkan. Nah, artinya lampu 2 dan 3 itu tidak akan bisa aktif selama lampu satunya masih aktif gitu. Jadi ini mirip dengan, tombol apa namanya, rangkaian cerdas cermat gitu. Siapa yang menekan duluan, dia yang akan aktif dan sekaligus memutus output yang lain. Nah, itu yang disebut dengan fungsi interlock. Oke, kemudian nih di sini juga sebetulnya kita bisa menambahkan, lampu indikator ya. Oke, kita kuning lah, oke dah. Nah, jadi gitu. Nah, kenapa saya pasang K1 dan K2 NC di sini, artinya kita pengennya selama motornya belum aktif, ya kan, lampu indikatornya nyala. Nah, yang menandakan lampu indikator ini belum aktif,
Ya kan tidak aktifnya kedua kedua koil ini atau kedua relay ini kan. Selama relay ini belum ada yang aktif, makanya lampu indikatornya nyala. Makanya di sini kita pasang K1 dan K2 NC. Jadi nggak bisa K1 NC saja ataupun nggak bisa K2 NC saja, harus kedua-duanya. Nah, kemudian kita tekan S1, lampu indikator hijau nyala, ya kan? Kenapa nyala? Karena diaktifkan oleh K1NO di sini. Kita stop, kita tekan S2, nah juga sama. Gitu kan? Kontak K2NO-nya aktif, close, dan lampu indikator kuning menyala. Dan kalau kita mau tekan S1 nggak bisa nyala coil K1-nya, dan lampu indikator hijau pun nggak akan bisa nyala. Nah, tapi begini ya, guys, di sini sepertinya kita sudah kelebihan penggunaan relay ya. Coba kita hitung lah. K1 kita pakai ada berapa? Satu, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5, 6 malah. Nah, ini kita udah kelebihan ini. Sehingga kalau kita mau praktek pun nggak bisa. Karena kalau relay itu kalau yang mau kita praktekkan nanti, ya kita pakai relay yang hanya 4 kontak saja. Berarti kalau gitu nggak jadilah ini. Ini nggak jadi. Kalau gitu saya paralelkan aja dia dengan apa? Saya paralelkan aja dia dengan relaynya, dengan coilnya ya. Nah, biar lebih menghemat kontak. Oke, jadi untuk lampu indikator kita paralelkan aja dengan coilnya ya. Kita paralelkan aja dengan coilnya. Berarti ini tetap ya. Ini tetap aja di sini. Oke, jadi kita tes. Kita tekan S1, lepas. Coil K1 aktif, lampu indikator hijau menyala. Ya. Dan akibatnya motor berputar ke arah kiri. Kita tekan S2. Tidak bisa aktif coil K2 karena interlocknya sedang aktif. Diputus oleh kontak NCK1. Lalu kita tekan stop, kita tekan S2. Terlepas, maka coil K2 aktif, bersamaan lampu indikator kuning juga aktif, dan akibat dari coil K2 aktif, kontak K2 di sini menjadi close, yang mengakibatkan motor mendapatkan sumber yang terbalik dan mengakibatkan motor berputar berlawanan arah menuju ke arah kanan. Kita tekan stop, kedua coil mati, motor mati, dan lampu indikator merah menyala. Oke, baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan rangkaian kontrol motor DC 2 arah putaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Jikalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.